Hai, apa kabar sahabat Dirabila? Bersama gua Rizal, selamat datang di Dirabila. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada 1 April 2022 di wilayah Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Bagaimana sebuah niat sederhana untuk menuntut hak justru berujung pada mimpi buruk yang memilukan di tengah sepinya hutan. Dan yang terpenting, apakah keadilan pada akhirnya berhasil ditegakkan untuk sang korban? Jadi seperti biasa, siapkan kopi kalian. Kalau berani, matikan lampu sekalian. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang malam kelabu itu, mari kita kenalan dulu dengan sosok korban. Namanya adalah Rika Savitri, seorang wanita muda berusia 20 tahun yang memiliki masa depan cerah. Rika adalah seorang mahasiswi di Stiper, Sekolah Tinggi Pertanian, Amuntai. Di mata keluarga dan orang-orang terdekatnya, Rika bukan sekadar gadis biasa. Ia adalah sosok yang tangguh, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Terbukti, pada tahun 2021, ia pernah menjabat sebagai komandan satuan, Dansat, resimen mahasiswa atau menwa di kampusnya. Tidak hanya itu, Rika juga dikenal luas sebagai seorang atlet pencak silat yang andal. Terlahir sebagai salah satu dari 5 bersaudara. Yang kelimanya adalah perempuan, Rika tumbuh menjadi pelindung dan kebanggaan bagi keluarganya. Kesehariannya dipenuhi dengan kegiatan positif. Ia adalah anak yang mandiri, berprestasi, dan tidak pernah memiliki musuh. Namun, tidak ada yang menyangka, kemandirian dan keberaniannya ini justru akan membawanya berhadapan dengan bahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kisah kelam ini berawal pada hari Jumat, 1 April 2022. Hari itu, keluarga melaporkan bahwa Rika telah menghilang. Tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaannya. Upaya pencarian dari keluarga dan teman-teman pun tidak membuahkan hasil. Hari berganti hari, kecemasan mulai menyelimuti keluarga. Hingga akhirnya, 2 hari kemudian, tepatnya pada hari Minggu, 3 April 2022, menjelang waktu berbuka puasa, sebuah temuan mengerikan mengakhiri pencarian tersebut. Sore itu, seorang warga tengah melintas di sebuah hutan yang jauh dari pemukiman, sekitar 3 km jauhnya dari jalan utama. Di tengah pepohonan yang rindang dan sunyi, warga tersebut melihat sebuah gubuk atau pondok kayu terpencil. Betapa terkejut dan gemetarnya warga itu ketika matanya menangkap sesosok tubuh wanita tergeletak bersimbah cairan merah di dalam gubuk. Kondisinya sangat memilukan dan sudah dihinggapi serangga, menandakan bahwa ia sudah berada di sana selama beberapa waktu. Panik, warga tersebut langsung berlari menembus hutan, berteriak meminta pertolongan, dan melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Begitu mendapat laporan, polisi bergegas menuju lokasi gubuk terpencil tersebut. Olah tempat kejadian perkara pun langsung dilakukan dengan sangat teliti. Dari hasil olah TKP awal, polisi menemukan beberapa barang bukti yang menguatkan identitas korban, seperti sepatu, masker, dan sebuah jaket hitam yang diduga kuat milik Rika. Selain itu, ditemukan pula sebuah cincin yang masih melingkar di jari korban. Namun, ada hal yang sangat menyayat hati. Berdasarkan posisi dan keadaan pakaian korban yang telah rusak, tim penyidik menduga kuat bahwa korban tidak hanya diserang secara fisik, tetapi juga mengalami tindakan asusila sebelum akhirnya dihilangkan nyawanya. Berkat bantuan para relawan yang membagikan foto ciri-ciri korban ke pihak keluarga, identitas jasad tersebut akhirnya terkonfirmasi di malam yang sama. Benar, tubuh kaku di gubuk itu adalah Rika Savitri. Jenazahnya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi kini memiliki tugas berat. Siapa yang tega melakukan hal sekeji ini kepada Rika?
Penyelidikan pun difokuskan pada hari terakhir Rika menghilang. Melalui keterangan saksi kunci, yaitu adik korban yang sempat menemani Rika di hari kejadian, polisi mendapat petunjuk berharga. Sang adik menyebutkan bahwa Rika pergi untuk menemui seorang pria. Pria ini memiliki ciri-ciri fisik yang spesifik. Berkulit putih, tubuhnya dipenuhi tato, dan ia terlihat mengendarai mobil pick-up yang biasa digunakan untuk memuat sayuran. Berbekal informasi ini, polisi menelusuri jejak digital Rika dan menemukan adanya komunikasi intens dengan seorang pria di sebuah grup jual-beli ponsel di Facebook. Keduanya diketahui tidak memiliki hubungan asmara, murni sebatas transaksi jual-beli. Identitas pria itu pun terbongkar. Ia bernama Sandri, seorang pendatang asal Kalimantan Tengah yang tinggal di sebuah rumah kos di daerah Barabai. Saat polisi melakukan penggerebekan di tempat kosnya, Sandri sudah menghilang bak di telan bumi. Bahkan motor Scoopy merah milik Rika pun tidak ditemukan di sana. Dari sinilah, Sandri resmi ditetapkan sebagai tersangka utama, dan status DPO segera diterbitkan. Upaya pelarian Sandri ternyata tidak main-main. Mengetahui dirinya menjadi buronan, ia melarikan diri sejauh mungkin melintasi provinsi. Berkat penyebaran informasi dan kerja sama tim kepolisian, persembunyian Sandri akhirnya terendus pada hari ke-10. Ia terdeteksi berada di Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebuah lokasi yang berjarak sekitar 400 km jauhnya dari tempat kejadian perkara. Pada Selasa, 12 April 2022, tim kepolisian gabungan melakukan penyergapan ke lokasi persembunyiannya. Namun proses penangkapan tidak berjalan mulus. Alih-alih menyerah, Sandri memberikan perlawanan hebat. Ia meronta berteriak dan mencoba memprovokasi warga sekitar agar membantunya dengan membuat narasi palsu seolah-olah ia sedang dijebak. Karena sikapnya yang membahayakan dan tidak kooperatif, polisi akhirnya terpaksa memberikan hadiah timah panas di kakinya. Tembakan itu akhirnya menghentikan pelarian panjang Sandri. Lalu, siapa sebenarnya sosok Sandri ini? Mengapa ia bisa bertindak begitu tega? Setelah ditelusuri, fakta mengenai latar belakang Sandri sukses membuat siapapun merinding. Ia bukanlah pelaku kejahatan amatir. Sandri ternyata adalah seorang residivis, seseorang yang sudah pernah mencicipi dinginnya jeruji besi. Yang lebih mengejutkan, ia baru saja bebas bersyarat dari penjara akibat kasus kejahatan asusila terhadap anak di bawah umur. Fakta yang paling mengerikan adalah lokasi di mana ia dulu melakukan kejahatan asusila tersebut adalah hutan yang sama dengan tempat ia menghabisi nyawa Rika. Disinilah kita melihat kontras yang sangat menyayat hati. Di satu sisi, ada Rika, seorang mahasiswi penuh semangat, atlet berprestasi, dan kebanggaan keluarga yang berjuang keras untuk masa depannya. Dan di sisi lain, ada Sandri, seorang predator yang gelap mata, yang seolah tak pernah memetik pelajaran apapun dari hukuman sebelumnya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya motif dari kasus ini? Jawabannya terletak pada sebuah transaksi sepele senilai 1 juta rupiah. Beberapa waktu sebelum kejadian, Rika membeli sebuah ponsel iPhone 13 Pro Max bekas dari Sandri seharga 1 juta rupiah. Namun Rika merasa ditipu karena ponsel tersebut ternyata kondisinya sangat buruk dan sering mengalami hang atau mati mendadak. Sebagai pembeli, Rika tentu merasa berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan meminta uangnya kembali. Pada hari naas itu, 1 April 2022, Rika akhirnya menemui Sandri. Namun, Sandri berdalih uangnya tidak cukup. Ia lalu membuat alasan manipulatif dengan mengajak Rika pergi menemui bosnya untuk mengambil sisa uang tersebut. Rika, yang memiliki niat lurus untuk menyelesaikan masalah, menyetujuinya tanpa curiga. Namun bagi Sandri, tuntutan Rika yang terus-menerus meminta uangnya kembali ini memicu rasa sakit hati dan niat jahat yang sudah mengakar dalam dirinya. Kita kini memasuki momen yang paling menegangkan
dan memilukan. Dengan tipu dayanya, Sandri berhasil menggiring Rika yang terpisah dari adiknya jauh ke dalam hutan menuju gubuk kosong tersebut. Sesampainya di sana, niat asli Sandri terbongkar. Bukannya memberikan uang, ia justru menyerang dan berusaha melakukan tindakan asusila terhadap Rika. Namun, Sandri salah memilih korban. Rika adalah seorang atlet pencak silat, mantan komandan Menwa. Ia tidak tinggal diam. Rika memberikan perlawanan fisik yang sangat sengit, berusaha mempertahankan kehormatan dan nyawanya. Perlawanan keras dari Rika ini membuat Sandri sangat kewalahan. Dalam kepanikan dan amarah yang memuncak karena kalah tenaga, Sandri meraih sebuah batu keras yang ada di sekitarnya. Dari arah belakang, ia menghantamkan batu itu ke kepala Rika tanpa ampun. Berkali-kali hantaman itu mendarat, hingga tubuh Rika yang tadinya melawan dengan sekuat tenaga, akhirnya perlahan tumbang ke lantai gubuk. Di saat tubuhnya sudah tidak berdaya, dengan sisa-sisa napas dan kesadaran yang semakin menipis akibat cekikan pelaku, Rika masih sempat menggumamkan kalimat terakhirnya. Dengan suara lirih, ia mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 5 kali sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Setelah tertangkapnya pelaku, serangkaian barang bukti diamankan polisi. Motor Scoopy berwarna merah milik Rika berhasil ditemukan, namun pelaku sudah mengganti plat nomornya untuk mengelabui petugas di jalan. Hasil pemeriksaan forensik medis di rumah sakit secara resmi mengonfirmasi kekejaman ini. Ditemukan adanya luka trauma akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala belakang korban, yang terbukti menjadi penyebab fatal. Selain itu, bukti medis juga membenarkan adanya pemaksaan tindakan asusila yang dialami oleh Rika. Dalam ruang interogasi, Sandri akhirnya menceritakan secara runut apa yang dilakukannya. Tanpa menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, ia mengaku telah memukul kepala Rika dari belakang menggunakan batu hingga lebih dari 10 kali. Ia juga dengan sadar mengakui bahwa dirinya membekap mulut dan mencekik Rika, hingga Rika mengucapkan kalimat takbir di akhir hayatnya. Sandri bahkan mengakui bahwa aksi penodaan itu ia lakukan pada saat korban sedang tidak berdaya dan meregang nyawa. Motif emosional sesaat dan nafsu bejat nyatanya telah mengubah Sandri menjadi sosok monster malam itu. Kepergian Rika menyisakan duka yang sangat mendalam bagi keluarga, sahabat, dan pihak kampus. Isak tangis tak terbendung mengiringi proses pemakamannya. Keluarga merasa sangat terpukul, terutama ayah korban, yang sebelum kejadian ternyata sempat merasa iba melihat Sandri. Sang ayah bahkan pernah memberikan uang Rp100.000 kepadanya karena kasihan mendengar cerita masa lalu Sandri. Kebaikan tulus seorang ayah yang nyatanya dibalas dengan hilangnya nyawa sang putri tercinta. Hukum akhirnya mengambil tempatnya. Proses persidangan terhadap Sandri digelar di Pengadilan Negeri Barabai secara virtual. Jaksa penuntut umum awalnya menuntut pelaku dengan hukuman 20 tahun penjara atas perbuatannya. Namun, majelis hakim memiliki pandangan lain. Pada sidang pembacaan putusan di hari Rabu, 12 Oktober 2022, hakim menjatuhkan vonis yang jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Sandri yang saat itu mengenakan peci putih dan baju koko terdiam. Wajahnya seketika pucat pasi saat majelis hakim mengetuk palu dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ia dipastikan akan menghabiskan sisa usianya di balik jeruji besi. Itulah kisah nyata yang kita bahas kali ini. Kasus ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua, mengajarkan kita tentang bahayanya percaya pada orang asing, terlebih dalam melakukan transaksi barang di tempat yang sepi dan tidak aman. Selalu berhati-hati, dan libatkan teman atau pihak berwajib jika ada sesuatu yang terasa janggal. Menurut kalian,
Apakah hukuman penjara seumur hidup sudah setimpal dengan apa yang dilakukan pelaku terhadap Rika? Atau seharusnya sang pelaku mendapat hukuman yang lebih berat mengingat ia adalah seorang residivis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.